Aduh. Au! Au! Sakit tau gak sih? So, kamu tahu ya, sekarang ini aku mau ketemuan. Jadi kalau sampai orang yang lagi deket sama aku ngelihat kamu nabrak-nabrak aku kayak gini. Aku juga mau ketemuan sekarang sama orang. Halo? Iya mas. Lah, aku udah di taman nih. Kamu pakai baju warna biru nggak? Iya. Kamu pakai baju kemeja. Kamu ternyata orangnya. Sejuk banget ya. Jarang-jarang loh kita datang ke taman-taman kayak gini ya kan. Biasanya kita juga ke mall, bosen. Kamu dari tadi nggak merhatiin raut muka aku. Kenapa, ada yang salah? Kamu ada yang kelupaan make up kamu? Aku kesel banget sih karena kamu ketemuannya di tempat yang nggak etis kayak gini. Seharusnya kalau emang teman kamu ngajak ketemuan itu yang nggak di tempat ini sih, di kafe kayak. Maksud kamu nggak etis taman Iya. ini? Masa kamu mau ketemuan di ruangan yang nggak tertutup kayak gini? Lihat aja, kita tiap jalan selalu diikutin sama panas. Ya ampun Lel, lagian juga pertemuan ini nggak formal kan? Udahlah, kamu santai aja nih. Aku lihat outfit kamu udah mendukung banget buat aku ajakin ketemu sama cowok idaman aku. Tahu gitu aku pakai daster aja sih kalau tahu ke tempat kayak gini. Jangan dong, kalau pakai dasar kan kamu nggak matching nanti sama aku juga. Sekarang Iya. kita mau ketemu sama cowok yang selama ini aku impikan. Jadi aku berharap semoga nanti kamu juga ya bisa nyusul aku. Karena kan kamu selalu ganti-ganti cowok, tapi cowoknya ya begitulah. Kamu Sih. cari yang, kalau nggak cari yang kaya, pasti yang bermobil mewah ya kan? Ya seharusnya kayak gitu dong Sin. Kamu tuh harus mengikuti jejak aku. Karena kalau kamu nih nyari cowok sesuai kemauan kamu sendiri, lihat nih, diajak ketemuan aja ke taman, bukan ke kafe kek atau kemana kek. Udahlah, mungkin dia Itu juga. namanya cowok yang diajak ketemu sama kamu ini udah nggak bondo Sin. Iya, udahlah. Mungkin dia juga lagi nggak punya uang ya kan? Makanya kamu nggak malu sama aku Sin. Aku ini tiap ngajak keluar cowok selalu ke tempat-tempat yang bagus. Iya, mungkin itu emang cowok kamu lagi ada rezeki. Sekarang gini deh, Lel. Aku tuh belum pernah, tahu nggak sih? Ya kayak ketemu sama cowok dan kenal sama cowok, terus cowok ini ngajakin aku di taman-taman kayak gini. Ya sebelumnya cowok yang mau ngedeketin aku emang ngajaknya ke restoran mewah, ke mall, shopping. Tapi kali ini kayaknya aku menemukan suasana yang berbeda dari laki-laki yang mungkin bakal jadi pasangan aku nanti. Sin, itu namanya kamu salah pilih cowok. Kalau cowok yang sebelumnya deketin kamu, ngajak kamu ketemuan di tempat yang enak, di kafe, di restoran, itu berarti cowok yang benar, cowok yang tepat. Kalau kayak gini, Ya tapi kamu tahu nggak, cowok-cowok itu yang ngajakin aku ke tempat mewah, dia tuh banyak pacarnya, dia banyak perempuan, Lel. Tapi kalau ini kayaknya beda deh. Ya mungkin dari dirinya sendiri emang penuh dengan kesederhanaan, Lel. Jadi kayaknya ini tipe aku banget. duh, aku heran deh sama kamu, Sin. Kamu kenapa nggak ngikutin dari jejak aku dari tahun-tahun kemarin deh? Kalau dapet cowok itu, cari cowok yang bisa bahagiakan kamu pakai uang, bukan cuma jalan-jalan, sekedar jalan-jalan, jalan kaki. Aduh, Lel, udah Aku stop aja deh. malu yang diajak kamu ke sini, Sin. Kamu malu? Lel, udah deh, stop, Lel. Aku ini ngajakin kamu karena kamu temen aku, temen terbaik aku. Ya teman sih. Ya tapi kamu mau ngomong kayak gini terus sama aku? Kamu mau ngurusin terus soal hubungan aku sama orang lain? Justru karena aku teman kamu, Iya, dan kita juga udah temenan dari lama, aku nggak mau sampai kamu salah pilih pasangan. Aku pengen kamu hidup seterusnya tuh bahagia sama cowok pilihan kamu. Lel, tapi aku sama kamu tuh berbeda. Nggak bisa dong, meskipun kita temenan, kamu juga harus nyuruh aku buat sefrekuensi sama kamu. Nggak bisa. Ya walaupun kita berbeda, Sin, tapi kebutuhan kita itu sama, Sin. Kita sama-sama butuh uang, sama-sama butuh cowok yang modal. Aduh, aku udah angkat tangan banget sama kriteria kamu. Dan kayaknya aku nggak cocok deh sama apa yang kamu saranin buat aku. Justru yang seharusnya angkat tangan di sini tuh aku, Sin. Aku yang udah angkat tangan sama cowok yang kamu pilih. Lel, gini ya, aku mohon sama kamu untuk kali ini aja, sekali aja.
Aku mohon sama kamu buat kamu nggak usah ikut campur soal ini. Aku ngajakin kamu buat kamu temenin aku aja. Itu aja cukup. Kamu nggak perlu nyaranin aku buat cari cowok yang lebih kaya, cari cowok yang sesuai dengan kemauan kamu atau kriteria kamu. Karena itu semua nggak mempan di aku. Iya, apa gunanya aku nemenin kamu sekarang, Sin, kalau aku aja nggak bisa protes sama kriteria cowok yang kamu pilih. Aku ngajakin kamu buat nemenin aku ya cuma sekedar nemenin. Nanti juga kalau emang kamu butuh sesuatu atau kamu pengen makan enak, nanti aku pasti bakal beliin. Contoh kali ini, please banget, kamu nggak perlu mengomentari tentang kehidupan cowok yang bakal aku temuin ini. Oke? Ya udahlah, lagian juga di taman juga fine aja. Tamannya bagus kok. Aku juga jarang banget ke taman kayak gini, ya kan? Ya udah deh, terserah kamu, Sin. Ya udah jangan ngambek gitu dong. Dan Tapi awas ya, kalau semisal cowok yang kamu temuin sekarang ini gak sesuai sama apa yang kamu ceritain ke aku kemarin, awas aja, aku bakal injek-injek tuh muka dia. nggak usah kayak gitu juga dong. Hampir aja kamu bilang oke. Kalau aku bilang oke, nanti kalau kamu injek beneran gimana? Ngaco deh kamu. Kok kamu takut kalau aku injek-injek muka dia? Atau Iya. jangan-jangan cowok itu emang... Lel, udah kamu nggak usah berpikiran negatif. Lagian juga kita perempuan. Masa iya kita memperlakukan laki-laki kayak gitu? Nggak pantas dong. Ya udah deh, sekarang terserah kamu. Intinya aku udah ngasih tahu ke kamu ya. Aku udah ngasih pelajaran ke kamu nih. Oke, aku bakal terima dan aku bakal serap tuh semua pelajaran yang kamu kasih buat aku. Tapi tetap aja, kamu harus tetap ikuti cara aku. Kamu nggak perlu ikut campur. Janji? Udah deh. Oke. Yaudah kalau gitu, kita tunggu sana tuh. Ada air mancur, kayaknya lebih segar. Kita duduk di tempat yang adem aja, Sin. Yaudah yuk. Udah yuk. Jadi kamu ini kan juga masih banyak kerjaan gitu sekarang. Kunci mobilnya aku pegang aja. Jadi aku minta tolong sama kamu, selesaikan kerjaan di kantor. Kamu minta jemput deh ke siapa karyawan yang lagi gak ada kerjaan, biar kamu juga gak usah naik angkot. Pak, kalau kenapa kayak itu bos? Jadi- Lagi cuma minta jemput sama babu aku. Jadi aku entah lagi ini kan juga mau ketemu sama cewek yang bakalan aku jadikan istri. Ya akhirnya aku juga pasrah aja gitu. Soalnya apa? Aku gak tahu sama dia, dia juga gak tahu sama aku. Dia gak tahu tentang latar belakang aku, dan aku juga gak tahu tentang latar belakang dia. Gini bos, kenapa bos gak cari perempuan yang memang bos udah tahu latar belakang dia? Soalnya kan udah ketemu sifat dia seperti apa. Ya, Belum perempuan yang mendekati bos. aku udah melakukan penilaian di berbagai aspek gitu. Misalkan, kamu tahu kan kemarin aku juga pernah sempat ketemu sama salah satu cewek. Dia oke-oke aja di media sosial karena dia mengira aku adalah orang yang kaya dan banyak uang dan bisa membahagiakan dia dari segi materi. Tapi kenapa ketika aku ketemu aku dihina, aku katanya orang miskin. Ya gara-gara aku cuma jalan kaki. Ya masa tiap hari aku mau ngalamin kejadian yang seperti itu gitu. Aku ngebangun karir aku sendiri tanpa dukungan siapapun gitu. Kalau orang lain bilang kalau ada perempuan yang menyokong dia dari belakang, pasti laki-laki itu bakalan kuat. Belum tentu gitu. Aku gak ada yang dukung dari belakang, gak ada perempuan yang ngedukung aku dan ngasih semangat buat aku tetap bisa sukses sekarang. Jadi enak banget, mereka udah tahu tentang kondisi aku, terus karir aku juga udah banyak, udah bagus, uang aku juga udah banyak, terus dia mau nikah sama aku. Enak bener ya dia? Ya menurut aku nggak adil. Aku berjuang sendirian terus orang lain yang menikmati. Jadi aku sekalian pengen cari, karena aku udah gak bisa kan mengulang waktu mencari perempuan yang diajak dari nol lagi. Itu udah gak bisa, karena ini udah terjadi. Aku udah kaya sekarang. Jadi ya salah satunya, satu-satunya cara yang harus aku lakukan, aku harus ketemu sama perempuan yang gak aku kenal dan dia juga gak kenal sama aku. Tapi saran saya sih bos,
kalau sebentar lagi bos ketemu sama perempuan itu, bos aja PDKT dulu, dekatin dia dulu. Saya bukannya sok mau ini bos. Sok ngajari. Ya bukan sok ngajari, kamu memang sok mau ngajarin aku gitu. Kayak begini. Ya tapi kan Kamu sama istri kamu yang sekarang itu dari SMP kan, kamu kejar-kejar dan baru dapat, dan giliran sekarang udah dapat istri, kenapa kamu jadi takut sama istri kamu? ya, saya, Nah, aku juga gak mau begitu saya bukan gitu. takut bos, tapi cuman menghargai Bukan dia sebagai menghar- perempuan aja, bos. Menghargai sebagai perempuan, sebagai istri ini bagus. Tapi aku paham membedakan suami takut istri sama suami yang menghargai istrinya. Beda. Itu beda konteks. Jadi aku gak mau seperti itu gitu. Sekarang begini. Kalau laki-laki itu menikah dengan wanita yang tepat, lihat aja hobinya. Misal nih kayak aku. Misal aku hobi main bulu tangkis, badminton tiap hari. Kalau aku tetap ngejalanin hobi aku, berarti aku bersama pasangan yang tepat. Tapi kalau aku udah begitu menikah, aku meninggalkan semua hobi aku, terus aku gak nongkrong sama teman-teman, mungkin pasanganku salah gitu. Karena aku takut kan sama istri, keluar sedikit dicurigai, Kalau semisal begini sedikit dicurigai, kita- begitu kan? kita ini punya anak ya bos. Kalau anaknya kita perempuan, terus dia dekat sama seorang ayah, Oke, gak apa-apa. Aku gak mau berdebat masalah nggak bisa itu. ditinggal, bos. Oke, terserah kamu. Aku juga gak mau debat masalah itu. Ini yang sekarang, Git. Aku gak mau salah pasangan kayak kamu. Begitu ya intinya. Jadi udah cukup kamu aja yang salah pasangan. Jadi- Sekarang kamu langsung pergi aja daripada kamu lama-lama di sini. Aku juga kelilipan lihat kamu. Pembahasan kenapa condong ke saya bos? Ya makanya kamu soalnya sok ngajar aku dari tadi. Ya udah mending saya menyelesaikan pekerjaan. Nah, lebih bagus begitu. Oke? Mari bos. Perut sambil diet, Git. Wah, bahaya juga sih. Aku cuma kasihan aja sebenarnya sama dia. Kalau misalkan dia itu begitu terus sama istrinya, sedikit dicariin, kerja dicari, begini dicari. Wah, giliran nggak kerja malah diusir. Repot juga. Kita. Ya semoga aja aku bisa nemukan wanita yang udah mau nerima aku apa adanya, dan pastinya dia bakalan menjadi ibu dari anak-anak aku. Tapi gimana ya, kalau bentar lagi aku gak jadi ketemu sama dia. Aku udah gak sabar, pengen tahu bentuk wajahnya, sikapnya, dan gimana dia saat melihat aku gak bawa apa-apa dan aku bilang orang gak punya. Semoga aja kejadian yang kemarin-kemarinnya udah gak keulang lagi. Misalkan sampai keulang lagi, aku bakalan jadi orang atau pria yang paling apes dalam menjalani dunia percintaan. Ada deh. Panas banget sih. Leli. Leli. Oh, Kamu Leli kan? iya. Kamu ngapain di sini? Aku ya biasa lah. Kamu yang ngapain di sini? Aku ya lagi jalan-jalan sih sama teman aku. Aku datang ke sini habis dari mau beli mobil buat biasa karyawan aku. Beli mobil. Emangnya kamu kerja apaan, Mas? Aku sekarang udah kerja kantoran, Nel. Kalau kamu sekarang kerja apa? Aku sih ya masih nganggur sih. Terus kamu sekarang udah punya pacar belum? Pacar? Belum kok. Aku belum punya pacar. Kok bilang belum? Udah. Kan udah putus sih. Udah deh, kamu diam aja. Kan baru kemarin. Beneran, Mbak? Udah punya pacar, Mbak? Udah putus, Mas. Terus temen kamu ini siapa, Lel? Kenalin, ini namanya Sinta. Sinta. Ngomong-ngomong, temen kamu itu udah punya pacar belum? Sudah. Saya udah punya suami. Iya, dia udah punya suami. Kebetulan bulan lalu dia baru nikah. Oh, baru nikah ya? Jadi, gimana, Lel? Kedatangan kamu ke sini tuh mau ngapain sih? Atau jangan-jangan kamu memang sengaja untuk bertemu sama aku ya? Kayaknya kita ketemunya nggak sengaja sih. Cuma kalau sekarang kebetulan ketemu sama kamu, iya tujuan aku ketemu sama kamu. Nah, berhubung kita udah bertemu di sini nih, gimana kalau kita jarang jalan bareng aja? Jangan nggak? Tunggu. Kok jalan, Mbak? Kok tiba-tiba aja sih jalan bareng? Kamu enak banget. Kamu kan datang ke sini, aku ajakin buat temenin aku, Lel. Gini. Hitung-hitung, aku kan sebentar lagi mau bawa mobil nih. Hitung-hitung aku ada temennya deh. Aduh, Mas. Maaf sekali lagi, meskipun Mas bawa mobil,
Tapi Leli ini emang udah janjian sama saya. Kita mau Tapi gak apa-apa kok Ram kalau semisal kamu mau ngajakin aku jalan bareng. Lagian kan temen aku juga gak masalah. Nah, itu kan Mbak. apaan sih? Sin, bukannya kamu juga mau ketemuan sama suami kamu ya? Ya tapi nggak bisa gitu dong, kamu udah janji mau temenin aku. Tapi kayaknya kalau aku jadi nyamuk kamu terus kayaknya nggak enak juga Sin sama suami kamu. Nggak bisa. Kita berangkat sekarang. Bentar dulu dong. Mbak, udah deh, mending Mbak itu ketemuan sama suaminya tuh naik angkot aja ya. Jangan sama si Leli. Tapi kebetulan dia ketemuan sama suaminya di daerah sini kok, jadi kayaknya dia berani deh sendirian. Nah, apalagi kan mau ketemuannya cuma di sini doang. Mas gini ya, Mas kan udah lihat kalau Leli ini lagi bareng saya, bareng temennya. Jadi kalau kenapa sih Mas tiba-tiba aja ngajakin Leli buat pergi? Kenapa nggak besok atau lusa? Iya, berhubung kita baru berjumpa di sini kan, kita baru bertemu juga kan, Lel. Jadi kita itu mau jalan-jalan bentar lah. Aku pinjem si Leli bentar doang. Kamu harus lebih hati-hati sama orang kayak gini. Tapi kamu ngomong-ngomong mau ngajakin aku jalan kemana, Rom? Ya mungkin kita bisa makan di restoran dulu kayak atau ke mall kayak. Tapi kamu beneran naik mobil kan? Ya beneran lah, mobil aku baru beli tuh. Aku juga bisa kok ngajakin kamu ke restoran, udah yuk. Sin, tapi kalau sama kamu itu beda Sin, karena kan aku sudah sering banget jalan sama kamu. Kalau sama Romi kan jarang-jarang Sin. Dan kayaknya ini pertama kali kita jalan bareng deh Sin. Udah deh, Jadi kamu gimana? Tolong maklumin ya Sin, aku minta tolong sama kamu. baru aja kemarin ketemu sama laki-laki yang itu kan. Kan aku bilang aku udah putus, sudah deh. Gak usah bahas-bahas laki-laki itu lagi, udah. Udah gimana, Nel? Kesempatan itu nggak akan datang kedua kali. Tadi aku udah rembukin kok sama dia. Dia nggak apa-apa kalau aku semisal mau jalan sama kamu. Nah, gitu dong. Tapi pas aja kamu sampai kenapa-napa. Udah tenang aja, aku bisa jaga diri kok. Emang aku predator. Iya, lagi emang kenapa? Kalau aku minta buat teman aku lebih hati-hati. Karena kan kalian juga baru aja nih ketemu di sini. Lah, kita kan udah berteman udah lama. Kenapa kita jalan kan nggak ada salahnya kan? Iya, kan kebanyakan juga kalau laki-laki kayak gitu. Nggak cuma dari satu perempuan. Tapi aku kenal sama Romi udah lama banget Sin. Jadi aku percaya kalau dia itu bisa jagain aku. Jadi kamu gak Ini usah nih. khawatir. Pemikiran yang norak seperti ini nih. Perempuan itu selalu mikir kalau laki-laki itu semuanya itu pada jahat semua. Padahal nggak semuanya laki-laki itu jahat. Iya. Termasuk aku. Bener banget Sin. Iya, kamu itu harus pasrah kalau si Leli itu di bawah aku gitu. Apalagi kerjaannya Mas Romi juga kan udah jelas. Dan tujuan Mas Romi ngajakin aku jalan juga udah jelas. Jadi kamu nggak usah khawatir. Kayak gitu, sekarang ngomong kayak gitu lagi. Iya. Iya aja kamu nyaranin aku buat lebih hati-hati. Ya kecuali kalau Mas Romi ini ngajakin aku ke taman kayak gini contohnya nih. Takutnya kan ada bahaya gitu ya kan Mas? Nah, Kamu nyindir aku. di sini tuh banyak copet. Kalau kalian berdua itu jalan cuman perempuan semua, nanti kalian bisa diapa-apain sama copet di sini. Udah Mas, gini Mas. Kalau memang kamu bawa Leli ya udah nggak apa-apa. Tapi aku minta sama kamu, jangan mentang-mentang kamu bawa mobil dan kamu bilang habis beli mobil 4 unit atau berapa unit juga. Itu bukan menjadi alasan buat kamu bisa seenaknya sama teman aku. Ada tanda kutipnya tuh. Aku beli mobil untuk karyawan aku, bukan untuk aku pribadi. Kalau mobil aku pribadi itu sport semua di rumah. Biasanya orang yang sombong kayak gini nggak bener. Udah kamu percaya sama aku. Daripada kamu nanti dia apa-apain. Iya, tapi maaf ya Sin, aku lebih percaya sama dia. Udah lah, serah kamu. Berarti kamu gak bareng aku. Kamu kan mau ketemuan juga, jadi impas dong. Yang lebih aku pergi dulu. Hati-hati ya. Kamu juga hati-hati. Judes amat. Dia kenapa sih? Iya, dia lagi bad mood karena aku kan diajak sama dia ke tempat ini. Jadi sekarang kalau aku mau ketemuan, aku mau jalan sama kamu, dia otomatis bad mood dong. Kalau dia memang temenan sungguhan sama kamu, sebenarnya dia itu nggak marah kalau temennya itu mau senang-senang kan gitu. Iya, nggak apa-apa deh. Aku juga udah kenal lama sama Sinta. Jadi wajar aja kalau dia kayak gitu. Ya seharusnya nggak gitu juga dong. Kita itu berteman kan sudah lama juga. Yaudah deh, Seharusnya dia harus daripada mengerti kan. udahlah, nggak usah bahas Sinta daripada kita lama-lama di sini. Kita langsung aja yuk ke Ya restoran. Mau? Mobil dulu dong. Di mana? Mobil aku di sana. Ayo deh yuk. Cewek itu agak ada hubungan lagi ya. Dia ngajakin ketemu. Kayak begini,
Emang risiko banget ketemu sama orang atau sama cewek yang nggak dikenal. Wajahnya aja aku nggak tahu. Tiap mau tahu foto dia bilang nanti aja, pas ketemu aja. Atau jangan-jangan dia bukan cewek lagi. Atau jangan-jangan dia manusia jadi-jadian. Aduh, ini nggak bisa dibiarin ya kalau begini. Kayaknya aku ditipu. Tapi kan dia juga nggak tahu ya sama aku. Karena dia juga gak mau liatin fotonya dan mukanya ke aku. Ya aku juga gak mau lah liatin muka aku sama dia. Takutnya nanti dia mau niatan jahat lebih sama aku. Jadi kalau memang bener cewek dan dia cantik, aku sumpah nih sekarang, aku bakalan jadikan dia sebagai istri. Kalau dia cewek, mau seperti apapun bentuknya. Aku udah capek ketemu sama cewek yang salah terus. Nah, ini kan sekarang sama-sama gak tahu tentang latar belakang dia, aku gak tahu, dia juga gak tahu latar belakang aku gimana. Tapi masalahnya sekarang, aduh, dia gak datang, atau jangan-jangan ditipu lagi sama dia. Mending aku langsung pergi aja ya. Cuman arah ke timur. Daripada aku di sini terus. Sebelah sana. Au! Au! Sakit tau gak sih? Kamu gak bisa lihat atau gimana sih? Hati-hati dong kalau jalan. Ini modus ya kayaknya ya? Lagi. Mbak, bisa nggak ngomongnya gak usah kenceng-kenceng? Tidak kan saya sakit tau nggak? Saya bukan orang budek. Kalau saya sampai jatuh, tangan saya lecet, kamu tanggung jawab? Oh jangan-jangan nih cewek kesepian. Mau cari perhatian, mau caper sama cowok. Hah? Di. Sorry. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Kamu siapa nanya-nanya aku? Hah? Ya kamu harus tanggung jawab dong. Gimana caranya biar kamu itu ngerti kalau kamu tuh salah. Cewek ini gede juga kalau lagi marah. So kamu tahu ya, sekarang ini aku mau ketemuan. Jadi kalau sampai orang yang lagi deket sama aku ngelihat kamu nabrak-nabrak aku kayak gini, Hei, hoi. sadar dong. Aku juga mau ketemuan sekarang sama orang. Ya apa urusannya sama aku? Coba aja ceweknya. Mending Iya cantiknya. sekarang gini deh, karena aku lihat kayaknya. Gak usah begini-begini. Ya emang kenapa? Nah, kalau aku lihat Kayak orang usia kamu penari tuh, balet tau nggak? aku lihat usia kamu tuh jauh sama aku. Jadi tolong, kamu sebagai orang yang lebih tua daripada aku, kamu harus jalannya hati-hati. Anak kecil. Sekarang Ini mending pulang ke rumah minta susu sama ibunya kamu. Kalau sampai aku jatuh dan aku dorong kamu ataupun kamu yang jatuh, terus ada apa-apa sama kamu gimana? Maksud kamu? Gimana kan kamu juga udah tua. Kamu pikir kamu masih muda? Hah? Dilihat dari tampangnya aja kita udah jauh beda. Udah ya. Aku di sini gak mau cari gara-gara. Dan aku di sini mau ketemu sama masa depan aku. Aku udah gak peduli. Emang aku peduli? Cowok modus kayak kamu itu, aku jamin gak bakal ada perempuan yang mau sama kamu. Woi, sadar dong. Sakit telinga aku. Janda ya? Gue hajar loh. Gak usah gue. Emang kenapa? Omonganmu ke aku, tau gak? Gak Aduh. usah sok gaul. Lihat aja penampilan kamu. Bapak-bapak banget, bapak-bapak vibes. Penampilan seperti bapak-bapak, tapi kalau soal rekening mah gak ada tandingan. Sore aja, kamu gak bisa. Kamu, Ya, sorry aja juga. Nggak, Kamu gak usah gini. kepedean deh. aku tahu kalau bapak ini mau menggoda aku dengan cara ngomongin soal rekening, ya kan? Aku juga tahu nih, tante ini nggodain saya mau tebar pesona kecantikan biar saya tertarik. Begitu? Hah? Tadi secara nggak langsung kamu bilang saya cantik kan? Ya kan? Apa? Soal-soal banget nih. Perut aku udah mual. Mending sekarang aku langsung ngubungin cewek yang mau ketemu sama aku. Aku udah janji sama diri aku sendiri. Cewek yang bakalan kenal sama aku, ketemu sama aku sekarang. Mau seperti apapun bentuknya, mau aku nikahin. Tahu nggak? Kayak kamu. Cowok modus. Keterlaluan ya kamu. Sekali lagi kamu sentuh saya nggak akan biarin kamu bisa pulang dengan selamat. Gimana ya? Ngerti nggak? Aku udah gak tahu lagi gimana cara aku harus ngomong sama kamu. Ya Aku udah. juga heran, kenapa ya? Cewek zaman sekarang masih ada yang galak kayak kamu.
Ya udahlah, lagian juga Ya udah. Dari tadi Aduh. ya udah terus. bapak-bapak banget. Vibes-nya ngeri deh. Ya udah kalau gitu aku mau ketemu sama cowok aku dan kamu jangan pernah berusaha buat deket-deket sama aku lagi. Aku udah punya cowok. Aku juga udah punya cewek. Kamu tuh. Ini telepon. Halo. Iya mas. Aku udah di taman nih. Aku udah di taman kok ini. Kamu di taman sebelah mana ya? Ya udah kalau gitu mungkin aku coba cari ke depan ya. Ya udah, kalau gitu aku juga coba cari. Oke. Halo. Halo. Iya. Halo. Halo. Kamu ngapa teriak-teriak mas? Kamu pakai baju warna biru nggak? Iya. Kamu pakai baju kemeja. Kamu ternyata orangnya. Wah, sini. Ternyata orangnya kamu. Mau Bentar. ketemu sama aku. Aduh, Kenapa jadi kamu sih? ya aku juga kaget. Oke, sekarang begini. Balik duduk. Boleh. Duduk. Ntar deh ya. Ntar. Tunggu. Mau kemana? Aku bisa dia sih orangnya. Kan juga aku udah terlanjur marah-marah sama dia. Ini sebagai permintaan maaf aku sama kamu. Aku nggak punya apa-apa. Buat aku, Ya. Tapi cuma ngambil di belakang. ya nggak apa-apa, nanti kan kamu udah effort buat jalan. Iya, aku minta maaf ya yang barusan. Aku Oh, juga nggak juga tahu. minta maaf ya sama kamu. Namaku Bagas. Nama aku Sinta. Ternyata kamu tampan juga. Wow. Jadi deg-deg ser. Ya, saya juga sih. Tapi kamu maafin aku kan? Harusnya saya yang bilang, kamu maafin saya nggak? Karena tadi saya pikir kamu bukan orang yang bakal saya temuin. Makanya saya jutek sama kamu. Karena saya takut kalau sampai laki-laki yang bakal saya temuin lihat, takutnya dia berpikiran yang aneh-aneh tentang saya. Saya Oke? pun begitu, Mbak. Saya juga begitu tadi. Saya juga ngejaga perasaan cewek yang mau ketemu sama saya. Ya, kan waktu kita dating, Mbak gak mau nampakin wajah Mbak sama saya. Ya, begitupun sebaliknya. Ya, saya cuma modal pasrah aja. Saya mah mikir Mbak mau nipu saya karena gak datang-datang dari tadi. Ternyata kalau emang udah jodoh begitu. Berawal dari pertengkaran dulu, barulah muncul benih percintaan. Kamu bisa aja. Ya maaf, tadi saya bilang kamu kayak bapak-bapak. Ya, saya juga maaf. Saya udah bilang kamu kayak janda. Tapi emang beneran kayak janda nggak? Ya, kalau tampilannya sih iya. Tapi kan itu nggak masalah. Kamu juga kayak bapak-bapak. Tapi kamu nggak mau sama bapak-bapak? Ketemu sama bapak-bapak? Ya karena bapak-bapaknya ganteng. Tapi kan aku nggak punya apa-apa. Terus gimana dong? Nanti aku khawatir. Nih ya, aku kasih tahu nih sama kamu. Kamu lihat sepatu aku aja begini. Udah. Gak ada uang buat beli. Ampun. Aku minta maaf ya. Tadi juga aku udah ngata-ngatain kamu. Mungkin nanti kita pergi beli dulu nggak apa? Aku gak ada uang. Aku ada kok. HP aja masih kredit. Tapi kamu inget nggak kalau tadi pas kita belum saling kenal dan berantem, kamu bilang kalau rekening kamu suruh lihat sama aku. Itu gaya kamu ya? Ya itu kan memang gaya aku. Biar aku gak dipermalukan sama kamu. Tapi karena emang kamu yang mau deket sama aku dan ketemu sama aku, kan aku harus jujur apa adanya. Jadi kalau sama orang lain mah, apalagi orang sombong, ya aku harus sombong juga biar gak diinjek-injek. Oke, sekarang gini. Aku suka tipe orang yang sederhana. Jadi dengan adanya ketemu kamu dan kamu nunjukin kesederhanaan kamu, di chatting juga kamu orangnya sederhana. Itu yang bikin aku tertarik sama kamu. Tapi boleh aku tebak nggak
kamu tipe orangnya gimana? Enggak, Boleh aja begitu. enggak boleh. Jadi kalau kamu Aku ini nggak mau. kayaknya, kamu kalau misalkan bareng sama aku, kamu bakalan dukung nggak semua pekerjaan aku? Aku bakal dukung. Nah, kalau udah bakalan dukung, kamu kan bisa mantau terus tuh. Jangan keterlaluan cemburunya. Aku boleh jawab nggak soal Boleh. itu? Kalau nanti ketika kita punya hubungan, aku pasti akan mendukung 100% kerjaan kamu, apapun kerjaan kamu. Asalkan kamu tanggung jawab dengan apa yang udah kamu lakukan terhadap aku. Tapi dengan syarat, kamu juga harus memahami apa yang sudah aku omongin sama kamu tentang apa yang gak aku suka. Jadi kalau memang aku sudah ngomong soal itu, aku yakin kok kalau kamu pasti bakal ngerti. Udah, Aku yakin kalau kamu pasti bakal ngerti. ya udah. Kalau begitu, Kamu Apa ngerti men- nggak? ngerti, aku ngerti banget. Aku bukan tipe-tipe orang yang nggak pahaman, aku peka. Wah, Jadi kalau seandainya kamu memang udah ada niat nggak baik, dengan adanya aku mensupport kamu penuh, tapi kamu ada niatan nggak baik sama aku, ya mungkin memang kita belum jodoh. Tapi semoga aja kita ada jodoh dan kamu bisa menyayangi aku tulus apa adanya. amin. Aku memang kan orangnya tulus. Ya gak neko-neko kok. Sekarang kita jalan yuk. Gimana? Sama bapak kamu mau jalan? Mau aku? Ya aku sebenarnya mau bawa kendaraan. Oh iya? Jadi aku mau nunjukin sesuatu sama kamu, boleh? Boleh. Kita jalan-jalan naik motor yuk. Motor kamu. Oke. Yuk. Mana mas mobil kamu? Aduh. Oh ini. Harusnya kita bertemu itu sudah mulai dulu. Bukan Dan sekarang. Leli. Loh, hai Sinta. Ketemu lagi. Kamu kenal sama dia? Kamu, Sin? Kamu nggak bisa bareng cowok ini, Sin? Mumpung kamu di sini, aku pikir kamu udah jalan-jalan jauh. Nih, kenalin. Cowok aku. Oh, jadi ini cowok yang kamu maksud. Dia bukan teman kamu yang di tag tadi itu, Len. Iya. Jadi, Dan dia sebenarnya belum punya suami, jadi dia itu ketemuan sama cowok. Cowoknya juga aku kenal nih. Hah? Aku kenal sama dia, Sin, sebelum kamu kenal sama dia. Apa kamu gak dari dulu kenal aku sama dia? Ya mungkin nggak, dia pernah ketemuan sama aku karena aku jalan kaki, aku ditinggal kabur sama dia. tapi Sin, kamu juga harus hati-hati, Sin. Kalau awal ketemu itu, kamu jangan mudah buat cepat baper sama cowok, apalagi sama cowok modelan kayak dia nih. Kamu hati-hati kalau ngomong, Lel. Hati-hati gimana? Nggak Aku itu udah berpengalaman ketemu cowok-cowok kayak kamu ya. Aku ketemu sama kamu baru sekali dan kamu juga ngata-ngatain aku karena aku ketemunya jalan kaki kan? Ya emang cuma sekali sih aku ketemunya sama kamu, tapi cuma sekali aja cukup. Aku aja udah kapok ketemu sama kamu. Kamu pikir aku gak kapok juga ketemu sama cewek kayak kamu? Iya, Sin. Aku kasih tahu aja ke kamu ya, Sin. Kamu itu harus ketemu sama cowok dan kamu juga harus lihat latar belakang dia dulu sebelum kamu mau diajak pacaran. Emang cowok kamu mana sih? Nggak lihat? Tuh jadi ini cowok kamu. Kamu udah jadian? Cepet banget. Kalau kamu ditinggalin waktu itu sama si Leli, itu hal yang wajar. Karena kamu itu hanya orang miskin. Kalau kamu bermobil seperti aku, kedatangan aku ke sini itu membawa mobil. Tuh, mobil sport, keluaran terbaru. Gak usah ngehayal deh kalau ngomong. Kamu nih siapa? Aku gak kenal sama kamu. Lel, Aku gak mau berurusan sama kamu. Hei, maksud kamu ngehayal gimana? Udah jelas-jelas mobil yang diparkir di depan kamu itu mobil milik dia. Lel, udah dong. Kamu janji apa sama aku waktu itu? Sin, aku itu sebagai teman kamu, aku nggak mau kamu itu ya takut nyesel kayak aku dulu waktu ketemu sama dia. Nah, betul tuh. Dan kamu jangan mau dibodoh-bodohin sama laki-laki seperti ini. Aku Udah ikut campur ya? aku gak mau ada urusan sama kamu sebenarnya. Dan buat kamu ya, Lel, gak semua wanita itu pikirannya sama kayak kamu, Lel. Dan aku juga mau ngasih tahu sama kamu. Yang utama dalam menjalin rumah tangga nantinya itu sikap, Lel. Bukan Iya. tampang, bukan harta yang utama. Ya Emang mereka hanya sikap sih, tapi kalau menjalin rumah tangga sama cowok modelan kayak kamu nanti ujung-ujungnya bakal sengsara juga. Udah Lel. Ini apa-apaan sih?
Kamu janji sama aku kamu nggak akan bersikap seperti ini kan? Iya, aku emang janji sama kamu, Sin. Tapi sebelum aku tahu kalau cowok yang ketemu sama kamu itu ternyata dia. Tapi dengan adanya kamu bawa teman kamu dan kamu banding-bandingin teman kamu sama cowok ini, Ya jelas dong, aku membanding-bandingin mereka. Kamu juga harus sadar dong. Yang harusnya sadar nih kamu. Kenapa aku? Otak kamu yang ada isinya cuma uang aja. Harta. Wajar. Kan sekarang kehidupan cuma butuh Ya uang. memang sekarang kehidupan memang butuh uang, tapi jangan sampai mempermalukan harga diri kamu hanya gara-gara uang. Tahu nggak? Aku itu nggak pernah mempermalukan harga diri aku. Yang ada sekarang ini aku mempermalukan kamu. Cuma kamu aja nggak sadar. Kamu pacar dia kan? Didik dong pacarnya. Atau jangan-jangan mulutnya gak pernah disekolahin sama orang tuanya. Seharusnya mulut kamu yang harus dididik, bukan pacar aku. Omongan pacar aku itu semuanya fakta, ya. Kalau aku itu orang kaya dan dia membangga-banggakan aku, karena aku memang orang kaya. Dia membangga-banggakan kamu karena kamu orang kaya, begitu. Tapi kalau dilihat sih kayaknya kamu bukan orang kaya asli deh. Dan dilihat dari omongannya juga gak meyakinkan kalau kamu orang kaya. mas udah. Kamu lihat, apa kamu lihat? Mobil itu terpampang besar, itu milik aku. Jangan pakai perasaan kayak gitu dong. Jadi ini tipe kamu. Iya. Kenapa? Kamu ngapain sih ngadu kayak gini? Ya, Ada banget deh. Mending kamu pergi, kamu bawa nih laki-laki ini lang. atau jangan-jangan kamu udah gak laku lagi. Kalau aku nggak laku, nggak mungkin dong ada orang kaya yang tiba-tiba datangin aku terus ngajakin aku jalan. Ya orang kayanya buta ngeliat kamu. Kamu bilang dia buta ngeliat aku. Udah lah, Kamu nggak sadar ya kamu itu siapa? Kamu tuh orang nggak punya, gas. udah kamu Hey. perempuan kamu. Walaupun aku orang gak punya, kamu juga pernah ngobrol-ngobrol aku meskipun itu cuma di media sosial. Tapi Buktinya, kamu ditinggalkan sama aku. ya karena kamu tahu aja keadaan ekonomi aku. Tapi Lel, sebenarnya aku tuh cuma pura-pura aja sama kamu Lel. Aku juga mau kasih tahu sama kamu, tapi kamu udah terlanjur menunjukkan sikap kamu yang arogan, terus gak bisa menghargai orang lain. Aduh, kayaknya alasan itu tuh udah lagu lama. Aku udah Ya. pernah dengar alasan itu dari beberapa cowok, Ya, termasuk kamu. Ya mungkin itu kan cowok yang udah pernah kamu temui atau sering kamu temuin. Ya begitulah akibatnya kalau terlalu sering nyimpen cowok banyak. Udah Lel. Kamu jangan sembarangan ya. Iya, Lel, kamu enggak. nggak usah emosi. Karena aku yakin wanita yang mahal itu hanya setia pada satu pria. Kalau kamu karena enggak, di sini ada, di sana ada, di atas pun juga masih ada. Itu namanya proses seleksi. Kamu ini gimana sih? Enggak, yang enggak, kan enggak harus manusia kenal sama kamu. Yang penting punya duit banyak aja. Meskipun kambing, ya rambutnya dikasih pomade tapi kambing itu bisa nyari uang, kamu pasti mau, Lel. Kamu kira aku itu kambing, hah? Udah nggak usah emosi. Kamu ngerasa aku bilang kamu kambing? Enggak, maksud aku dia. Tapi secara tidak langsung kamu itu bilang kalau aku itu kambing. Hah? Aduh, udah deh. Kamu tuh yang kambing. Udah miskin, ngomongnya gak jelas lagi. Udah semuanya kambing. Udah ya. Dan kamu Lel, kamu tuh temen aku. Tapi asal kamu tahu ya, meskipun kamu kenal sama laki-laki ini, tapi yang akan menjalin hubungan tuh aku. Kamu udah gak mau kan sama dia? Sekarang aku bakal terima semua kesederhanaan dia, semua kekurangan dia aku bakal terima. Dan gak ada satupun orang yang bakal protes. Dan aku mau kasih tahu juga sama kamu. Dan juga kamu. Tunjuk. Kita buktikan aja. Kan mobil yang di depan itu kayaknya punya dia. Kamu udah ngebangga-banggakan dia di depan aku sama Sinta. Terus? Ya kita lihat aja buktinya. Oh, jadi kamu pengen... Dan semua yang aku omongin sama kamu barusan, yang aku bilang cuma pura-pura, kita buktikan. Itu omong kosong atau emang faktanya seperti itu? Sekarang kamu mau ngaku-ngaku mobil itu milik kamu. Udah Lel, gini aja Lel. Gak usah pembuktian. Kita mending pergi aja dari sini. Ya. Takut kan? Kita di sini itu nggak ada faedahnya. Mereka berdua itu nggak ada faedahnya buat kita. Dan banyak hal yang harus kita lakukan di luar sana daripada kita ngeladenin orang nggak jelas seperti mereka. Kamu pikir kamu jelas? Iya Hah? Ini sebenarnya, aduh, aku buang-buang waktu aja. Aku ngerjakan sesuatu, biasa mendapatkan uang, tahu nggak? Gara-gara ngeladenin kalian berdua, kerjaanku terhambat. Berisik banget sih. Ya terus selain kerjaan terhambat, pendapatan juga berkurang. Sekarang kalau mereka nggak mau pembuktian, ya udah, jadi sekarang kita aja yang campur. Ya aku tahu kok. Orang nggak mau membuktikan sesuatu yang udah diucapkan, itu tandanya dia udah berbohong. Kalau memang dia nggak berbohong dan memang benar, Lel, terutama kamu,
Sudah buktikan sama pacar kamu. Aku tunggu di belakang mobil itu. Jadi sekarang kamu ikut aku. Kita permalukan dia. Tahu? Oke? Berani? Berani? Ya ngapain takut? Udah, yuk tunggu di sana. Udah, nggak usah pembuktian apa yang dimaksud oleh mereka berdua. Ya. Mobil itu memang mobil aku, dan mobil itu baru aku beli dari showroom. Ya aku tahu kalau emang itu mobil kamu. Tapi aku cuma mau buat malu mereka berdua tuh. Siapa suruh mereka ngaku-ngaku mobil itu mobil dia? Buat apa sih kamu pamer-pamer sama mereka berdua? Dia itu nggak penting, hidup dia itu nggak penting buat Heh, kita berdua. Sinta itu temen aku. Dan cowok yang di bawah Sinta itu, dia juga pernah jalan sama aku. Dan sekarang aku mau buktiin tuh ke dia. Kalau ternyata aku bisa dapetin cowok yang lebih baik. Tapi mending kita shopping aja deh. Daripada kita cuman tengkar nggak jelas sama orang nggak jelas. Kamu seperti ini dia. gimana sih? Ya udah, kalau emang kamu nggak mau ikut aku ketemu sama mereka, aku mau ninggalin kamu aja. Jangan gitu dong. Ya udah deh, aku ikut kamu aja. Ya udah, yuk. Kita di belakang mobil aja. Depan soalnya panas. Tapi nanti kita kejadian masalah lagi kamu. Gimana? Mobil aku bagus kan? Ya, mobil kamu bagus. Coba deh, kamu sekarang tunjukin kunci mobilnya. Tunjukin, Mas. Kunci mobil aku itu ada di anak gua aku. Hah? Aku kesini itu datang bawa 2 mobil. Hei. Nyala. Mas, kunci kamu kok ada di dia, Mas? Oh, ini kunci mobil kamu. Oke, ini kunci mobil kamu. Coba deh baca. Aha. Jangan-jangan dia itu maling. Maling. Bisa baca nggak? Bisa baca nggak? Hah? Mas, kamu udah bohongin aku. Iya, mau gimana lagi kan? Aku mulai dulu memang suka sama kamu, Lel. Nah, Dengan cara begitu ini dong. aku Dengan Aku cara berbuat berbohong maksud kamu? Ya. Lel, kamu sadar gak sih kamu udah dibohongin sama laki-laki ini, Lel? Ya enggak, sekarang cuman malu-maluin aja. Tadi udah sok keras ngomong. Ternyata gak punya apa-apa. Lel, aku juga mau kasih tahu sama kamu, Lel. Dulu harusnya kamu juga bisa dapetin mobil. Karena waktu itu aku emang serius mau cari calon istri. Seandainya kamu bersikap seperti Sinta, mungkin mobil ini bakalan jadi milik kamu. Tapi karena Sinta yang bersikap baik sama aku, Lel. Jadi mungkin memang Sinta yang jadi jodohnya aku. Sekarang jodohnya kamu mungkin dia. Kalau aku mah malu masih tetap berdiri di sini. Sekarang udah tahu kan. Buktinya aku gak pernah bohong dengan apa yang aku omongin. Aku berbicara sesuai fakta, sesuai dengan apa yang aku punya. Bahkan aku tetap merendah di hadapan orang lain walaupun aku dihina sama orang lain, walaupun aku sebagai orang kaya. Direndahkan aku gak masalah. Ya kamu bisa tanya aja sama Sinta. Aku tetap bilang orang gak punya kok, Lel. Iya. Orang kaya aja masih merendah. Kamu yang udah orang miskin kok gayanya udah selangit sih. Harusnya kamu sadar diri. Lel, aku tiba-tiba Aduh, udah deh. pipis, Lel. Udah cukup. Aku udah nggak mau ketemu kamu lagi dan aku udah nggak mau nerima alasan kamu lagi. Lel, tapi aku kan sayang banget sama kamu, Lel. Gimana dong? Iya, kamu secara nggak langsung kamu malu-maluin aku di depan mereka, di depan teman aku sendiri. Udah deh. Pokoknya jangan sampai aku ketemu sama kamu lagi. Ya, tapi kalau nggak dengan cara ini, kamu itu nggak bakalan mau sama aku. Iya, buktinya aku mau sama kamu terus sekarang aku malah ilfil sama kamu. Oh iya, kayaknya mending kita beli bakso deh di depan. Aku lapar, biar mereka tengkar dulu. Ya udah, kalian selesaikan dulu urusan kalian. Aku pergi dulu. Yuk. Oh ya, satu lagi. Jangan deket-deket mobil aku. Nggak boleh di situ. Apaan sih? Tapi aku janji deh. Janji nanti apa? aku bakalan beliin mobil yang sama seperti ini untuk kamu. Daripada aku nungguin nanti kamu sampai bisa kebeli mobil sama kayak gini, mendingan aku cari cowok lain aja daripada aku harus nunggu-nunggu kamu. Jangan gitu dong. Kan aku udah janji kalau semisal nanti aku sudah kaya, aku bakalan belikan kamu mobil mewah seperti ini, sama seperti ini. Aduh, udah deh, Dan Rom. kamu bisa menghina mereka berdua juga. Kayaknya dari dulu sampai sekarang kamu emang gak ada perubahan deh. Kamu sama aja, sama-sama tukang bohong. Dan kedepannya kamu bakalan terus kayak gini, kamu gak bakalan berubah, hidup kamu bakalan tetap kayak gini. Kalau kamu tetap bohongin cewek, dan pastiin aku itu cewek terakhir yang kamu bohongin.
Aku udah gak mau lagi tuh ketemu sama kamu. Aku udah gak bakalan lagi kemakan sama omongan kamu. Ya udah deh. Aku pikir sekarang itu kamu itu nggak pantas untuk aku pertahankan. Dan kamu harus ingat ya, wanita itu banyak di dunia ini, bukan cuma kamu yang cantik. Tanpa perlu kamu ngebuang aku juga udah gak mau kali sama kamu. Aku sekarang juga nggak mau sama kamu. Ya Karena udah, sekarang kamu aku pergi tahu aja. Kamu itu hanya orang matre, cewek matre, dan kamu pergi aja dari sini. Aku emang cewek matre, dan aku tahu kalau kamu emang gak mampu buat menuhi semua kebutuhan aku. Bye. Leli kenapa gitu banget sama aku ya? Apa jangan-jangan aku hanya orang miskin ya? Tapi niat aku kan tulus sama dia. Cinta aku tuh tulus banget sama dia. Kalau semisal dia itu mau nerima aku apa adanya, aku bakalan nikahin dia. Atau jangan-jangan bener apa perasaan Mas yang tadi itu. Ketika dia ditolak sama si Leli, dia merasakan sama seperti apa yang aku rasakan. Sepertinya aku harus berubah menjadi orang baik ya. Daripada terus-terusan seperti ini. Yang ada aku malah terus-terusan sakit hati.